Tani. Tegu. Tri Afita. Rizka Safana Asyura. Rizky Pandu. Nah, kalau belum ada yang baru. Ada bertanya masalah pakaian? Sudah jelas? Nah, jadi kalau untuk hari Selasa kita awal sekolah nanti ditanya pakaian apa, besok ditanya dengan panitia nanti, ya. Nah, itu masalah pakaian. Kita berbaris jam 7:15 itu sudah berbaris. Masuk kelas jam 7:30. Nanti yang terlambat, nah ini kita beri sanksi. Pertama mungkin nasihat, yang kedua beri sanksi. Kalau enggak juga diberi nasihat, enggak juga diberi sanksi, enggak juga kita suruh aja pulang lagi. Paham? Jadi besok dari nasihati enggak juga, diberi sanksi enggak juga, berarti dia enggak seragam. Anda berpakaian putih, bajunya, celananya adalah hitam. Menjelang pakaian seragamnya selesai. Paham? Yang belakang paham? Bajunya apa tadi? Putih. Celananya? Celana toroknya hitam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau hari Jumat Anda pakai Melayu SMP-nya atau terserahlah. Ada yang sekarang di belakang ya? Oke, ulang lagi. SMK selamat pagi. Pagi. Ulang lagi, semangat dah nih. SMK selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Nanti baru ada 215 siswa. Coba. Satu DKP selamat pagi. Satu DKP selamat pagi. Hari ini kita dapat hadir dalam acara MPLS SMK Negeri 1 Bene tahun pelajaran 2024-2025. Salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada wala Ali Muhammad. Kita mulai dari perkenalan. Ladan ya. Untuk akuntansi ada jurusan, ada kelompok kwitansi dan faktur. Untuk TKJ ada jurusan MOS, ada kelompok MOS, ada kelompok monitor, ada kelompok keyboard. Wah, ini orang-orang keyboard padahal bukan keyboard ya mainannya ya. Mainannya kabel mengabel gitu. Benar ya Bang Barkin ya? TKJ bukan mainnya keyboard tapi kabel mengabel. Sementara akuntansi mainannya kwitansi dan faktur. Terakhir dengan laporan. Nah, pemasaran. Kelompok pemasaran marketing. Wah, ini orang-orang hebat. Cuman tadi selintas Ibu dengar semua mau jadi pedagang. Ya. Satu hal seni ya, minimal 65. Baik itu teori maupun prakteknya. Tetapi lagi, setiap guru bidang studi berhak menentukan nilai minimal asal jangan di bawah 65. Ibu ulang lagi. Nanti kalian masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, salah satu gurunya misalnya Ibu Oksa Parini. Bu Oksa mengatakan bahwa nilai minimal 80, maka kejarlah nilai 80. Caranya gimana Bu? Hadir tiap hari, masuk tiap hari, kerjakan tugas, maka nilai 80 akan di tangan. Tapi kalau tidak pernah masuk, ya, artinya ada 12. Nah, kemudian di samping mata pelajaran yang 12 tadi, ada namanya pelajarannya P5. Ibu yakin di SMP udah pernah P5? Nah, project P5 itu apa? Tapi udah pernah. Ayo, apa itu P5? Project
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Abang Jamli Wanggelka. Saya adalah selaku Ketua OSIS dari SMK Negeri 1 Benen. Baik, sedikit saya berbagi pengalaman selama menjadi ketua di SMK Negeri 1 Benen. Yang pertama itu, jika kalian memang memiliki niat dalam organisasi, kalian itu bakal bisa menjadi orang yang penting di suatu daerah, tempat, ataupun lingkungan masyarakat. Dari kami berempat ini, kami adalah salah satu bagian inti. Dari keempat ini kami juga sering ikut dalam organisasi luar. Contohnya itu di FOXI, Forum OSIS Kuantan Singgi. Di situ adalah pergabungan antara seluruh OSIS dari Kabupaten Kuantan Singgi, baik dari bagian hulu Kuantan sampai ke hilir Kuantan. Di situ perkumpulan seluruh OSISnya. Dan dari sini warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama Abang Sarik. Abang sebagai wakil ketua OSIS. Pengalaman Abang dari kelas 1 sampai kelas 2 menjadi OSIS sangat banyak sekali memiliki pengalaman. Di OSIS ini kita bisa dapat mengetahui orang-orang yang mana yang aktif, mana yang tidak. Abang adalah salah satu anggota FOXI juga yang telah disampaikan oleh ketua tadi. Di FOXI itu banyak sekali kita pengalaman yang kita akan dapatkan. Contohnya kita dapat memasuki sekolah-sekolah yang tidak dapat kita masuki. Lantas bagaimana caranya kita bisa ikut FOXI? Yang pertama, kita harus masuk OSIS dulu di sekolah kita. Yang kedua, caranya untuk bisa masuk ke FOXI itu yaitu sebagai anggotanya kita harus aktif, harus ingin maju, harus bagaimana supaya kita bisa masuk ke jadi anggota itu. Mungkin segitu saja yang dapat aku sampaikan. Dengan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marfira Ziva, biasa dipanggil Dea. Saya duduk di bangku kelas 3 dan berjurusan akuntansi. Jabatan saya sebagai OSIS yaitu bendahara. Pesan untuk adik-adik, jika kalian ingin aktif di sekolah, kalian bisa ikut organisasi seperti organisasi OSIS. Kakak juga salah satu anggota FOXI Kuantan Singgi. Mungkin hanya itu saja dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Fidya Ramadhani, biasa dipanggil Dini, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pengalaman di OSIS cukup banyak karena dari kelas 1 sampai sekarang menjabat sebagai sekre umum, dan OSIS ini sebenarnya banyak suka banyak duka. Kalau kita suka masuk OSIS itu pasti kita akan ngerasain rasanya susah, capek. Kalau kita emang rajin, aktif, suka berorganisasi, pasti kita bakalan asik aja ngejalaninnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang nggak ada menjawab, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Siang. Terima kasih. Sudah istirahat? Udah. Biar fokus. Ya, biar konsentrasi ke depan. Atau perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, itu nampak di layar. Nama Bapak Ajis Nir. Kalau panggilan sehari-hari Pak Ajis. Mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Halo? Halo? Yang belakang? Wih, dengan siapa nama Bapak tadi? Ini Bapak tanya. Siapa nama Bapak tadi? Ini Bapak tunjuk siapa? Siapa nama Bapak tadi? Nah, Bapak ulangi. Setelah ini harus bisa jawab. Nama Bapak Pak Ajis Nir. Panggilan Pak Ajis. Pak ulang. Siapa nama Bapak? Hah? Siapa? Hah? Nampak nggak bacaan di depan? Jauh. Bapak ulangi. Ditanya harus dapat. Nama Bapak Pak Ajis Nir SPC. Panggilannya Pak Ajis. Ngajar BK, bimbingan konseling. Siapa? Pak Ajis. Bentar. Fokus ke sini. Biar fokusnya terlatih. Coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Yang belakang juga. Semuanya berdiri karena ada siang. Jadi nggak fokus. Berdiri. Ketika Bapak bilang tepuk satu kali. Coba. Tepuk satu. Ketika Bapak bilang tepuk dua kali. Tepuk dua. Ketika Bapak tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Ya. Tepuk tiga. Kita tes ya. Kita tes ya konsentrasinya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Tiga. Nah, masih tepuk. Apa? Kan Bapak nggak bilang tepuk. Ingat. Kalau Bapak bilang tepuk satu, tepuk satu. Paham? Kalau Bapak bilang tepuk dua kali, ya. Kalau Bapak bilang tepuk tiga kali. Kalau Bapak tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Paham? Oke. Kalau sudah kompak nanti baru kita mulai. Konsentrasi. Yang salah nanti maju ke depan. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Tolong konsentrasi. Kan Bapak nggak bilang tepuk, bilang tiga gimana? Ulang lagi. Masih ada yang salah. Konsentrasi. Ingat, kalau Bapak bilang tepuk satu kah? Kalau Bapak bilang tepuk dua kah? Kalau Bapak bilang tepuk tiga kah? Kalau Bapak tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Paham? Oke, tes lagi. Tepuk satu. Tepuk tiga. Nah, masih nggak konsentrasi. Sekali lagi. Konsentrasi. Ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tiga. Kalau Bapak tidak bilang tepuk, satu kali lagi. Ini masih tepuk tadi. Ketika Bapak bilang cuma tiga. Udah? Konsentrasi yang belakang. Tepuk satu. Tepuk dua.
Tepuk 2, 3. Tapi masih kosen. Dia yang paling cantik di situ. Nggak ada saingan. Ya kan? Anak 2. Nah, cukup ya perkenalannya? Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut. Pernah dengar istilah etika? Pernah? Nah, materi kita hari ini itu tentang etika. Panas? Etika. Kamu tahu apa itu etika? Apa? Kelakuan, sifat. Oke. Etika itu kelakuan, ya, kelakuan baik dan buruk. Kelakuan, memang kelakuan. Secara umum etika itu, ya, berasal dari kata, coba. Nah, ini dia. Berasal dari bahasa Yunani. Dari kata ethos. Ya. Ethos itu, etika itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu. Oh, kamu ini nggak beretika nih. Ada nggak dengar istilah itu sama kawan? Nggak ada etika kawan nanti. Nah, pernah dengar kan? Nah, itu. Jadi kita hidup di muka bumi ini, yang namanya manusia itu tidak luput, tidak lepas dari etika. Jangan jawab, ya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus punya etika. Itulah perbedaan kita dengan yang berkaki 4 atau yang berkaki 2 juga ada. Kayak ayam kakinya 2. Itu perbedaan kita, ya. Dan etika itu juga disebut dengan norma. Norma itu sama dengan peraturan, sama tuh. Jadi dimanapun kita berada, selagi yang namanya disebut manusia, tidak luput dengan norma, tidak luput dengan peraturan. Termasuk juga kita di sekolah ini, ada aturannya. Halo? Masih konsentrasi? Masih? Oke, kita lanjut.